terhormat Kader Posyandu Desa Sidomakmur dan Desa Pondok Makmur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita panjatkan untuk baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah membawa umat masyarakat karena waktu sudah siang, marilah kita acara ini kita buka dengan dengan bacaan mengeja acara yang kedua, marilah menyanyikan lagu Mas KB dan Kader Gizi yang akan dipimpin oleh dia. Jangan nangis, Mbak. Apa kita tak kasih tulisan. Yo apa nyanyi apa sih? Mas KB. Iya ngomong. Ibu, pertama kita akan menyanyikan lagu Mas KB dahulu. Kita nyontek. Rumah tangga tentram sentosa, keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. berjayalah Kader Gizi. Aku Kader Gizi, sukarelawati, bakti pada pertiwi, ikut mencegah kematian bayi menuju Indonesia sehat. Ingatlah selalu programnya Posyandu, KB imunisasi, KIA dan gizi, pencegahan diare. Berjayalah Kader Gizi. Aku Kader Gizi, sukarelawati, bakti pada pertiwi, ikut mencegah kematian bayi menuju Indonesia sehat. Ingatlah selalu programnya Posyandu, KB imunisasi, KIA dan gizi, pencegahan diare. Berjayalah Kader Gizi. Silakan duduk kembali. Nenek. Selanjutnya sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Mul. Kepada Bapak Mul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bisa dapat Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya kita masih bisa berkumpul bertabayun ilmu di Balai Penyuluhan KB Air Mandiso. Dan tidak lupa selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat semangat. Yang saya hormati rekan kerja bidan desa Sido Makmur dan desa Tetal, desa Pondok Makmur, dan kawan-kawan kader KB, kader Posyandu desa Pondok Makmur dan desa Sido Makmur. Yalah, karena banyak desa tadi, mohon maaf sering kelupaan. Mungkin untuk hal-hal program saya sudah menyampaikan berkali-kali untuk kegiatan kita. Mungkin di kegiatan kita kebanyakan itu adalah pencegahan stunting. Adapun pencegahan stunting itu salah satu bidang kita, kegiatan kita itu dengan mengatur jarak kelahiran. Jadi harapan saya kepada kawan-kawan kader nanti apabila ada aseptor atau calon aseptor ingin ber-KB secara baru ataupun mengganti alat KB-nya ke KB MKJP, itu bisa langsung ke bidannya. Karena pelayanan kita statis ya Bu Mai. Pelayanan kita statis, bergerak, itu tidak ada lagi, tidak menunggu momen-momen lagi. Nah, kita bisa, kawan-kawan kader bisa menyampaikan kepada masyarakat, bisa langsung ke Bu Mai. Karena di dropping obat untuk kegiatan kita itu sudah di dropping ya Mai. Sudah di dropping, Bu Mai pun sudah mengikuti pelatihan untuk pemasangan IUD dan implan seperti itu. Jadi tenaga-tenaga yang ada di Sido Makmur dan Pondok Makmur itu sudah dilatih oleh BKKBN melalui dokter yang profesional seperti itu. Jadi kawan-kawan bidan yang ada di Pondok Makmur dan Sido Makmur itu selain sudah mengikuti pelatihan juga profesional dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya untuk pelayanan KB seperti itu. Nah, jadi harapan kita untuk pencegahan stunting dengan mengatur jarak kelahiran tadi itu tercapai. Nah, karena program pemerintah yang sekarang ini itu adalah pencegahan stunting guna menuju Indonesia Emas di tahun 2035 kalau nggak salah. Karena takutnya di 2035 itu di Indonesia Emas nanti kita tidak mampu bersaing dengan negara lain karena kita memiliki terutama fisik dari kelihatan dari fisik yang rendah seperti itu, atau kekurangan gizi atau tidak seimbangnya gizi di masa-masa 1000 HPK. Jadi harapan saya kepada kawan-kawan tetap memberikan semangat kepada masyarakat untuk mengatur jarak kelahiran dan meningkatkan KIE kepada masyarakat agar anaknya dipersiapkan. Dalam hal ini persiapan yang mumpuni untuk menghadapi Indonesia Emas seperti itu. Nah, terus untuk kegiatan-kegiatan stunting kita juga melakukan pendampingan. Itu ada pendampingan dari PKK yang namanya TPK. TPK sebenarnya udah mati suri juga sebenarnya Mama. Nah, jadi pendampingan kita itu harapannya di calon pengantin, ibu hamil dan ibu melahirkan. Nah, jadi kawan-kawan nanti harapannya melakukan pendampingan tersebut meskipun ada petugas yang dikhususkan untuk melakukan pendampingan, yaitu bidan desa dan PKK dan kader, salah satu kader seperti itu. Tapi
sebagai kader KB atau kader Posyandu, ibu-ibu juga bisa melakukan pendampingan dengan melakukan pendampingan itu mungkin yang ibu bisa atau yang ibu ketahui, atau nanti seandainya untuk pertanyaan lanjutan mungkin ada masyarakat itu ingin lebih atau ingin menanyakan hal-hal lebih, bisa melakukan ke TPK atau ke bidan desa langsung seperti itu. Terus untuk yang TPK ini sebenarnya untuk programnya 3 bulan pendampingan, tapi yang namanya pasangan keluarga itu kebanyakan ujuk-ujuk nggak mau melakukan pendampingan seperti itu. Nah, jadi tahu-tahunya 2 hari atau seminggu mau menikah baru melaporkan. Tapi kita juga sudah bekerja sama dengan pihak KUA dan Kesmas untuk melakukan pendampingan agar setidak-tidaknya mereka sudah terdaftar sebagai keluarga yang mengetahui bahaya stunting tadi untuk menuju ke depannya keluarga sejahtera. Keluarga mereka sejahtera, pasti negaranya akan menjadi negara yang hebat, negara yang kuat. Seperti itu harapan pemerintahnya, seperti itu. Terus untuk kegiatan-kegiatan yang lain, pelayanan sudah. Untuk ini saya minta maaf juga untuk kawan-kawan kader, baik kader Posyandu dan kader KB. Untuk kegiatan mungkin saya slow respon dalam hal ini karena kebanyakan kegiatan, badannya cuma satu seperti itu. Nah, badannya cuma satu, kegiatannya kadang di kabupaten atau karena saya tuh lebih banyak memilih di kabupaten karena jarak tadi itu. Jaraknya lebih dekat seperti itu. Nah, jadi mohon maaf, saya jarang ke Posyandu mungkin atau jarang ke melaksanakan pertemuan-pertemuan itu karena ada kegiatan-kegiatan yang berbenturan. Terus mungkin untuk untuk kegiatan-kegiatan lanjutan kita, harapannya nanti setelah dari sini apapun yang didapat nanti itu jadi pelajaran untuk kita seperti itu. Semisal tadi untuk membawa acara atau hal-hal lain itu bukan kami ingin sebagai pembina, mungkin Bu Bidan juga pembinanya, atau yang senior yang pernah melakukan atau menyampaikan sedikit ulasan atau penyampaian di depan umum itu sudah lancar, itu anggaplah kami ini mentor seperti itu. Mentor kawan-kawan yang nantinya harapan kami itu dengan belajar di sini kita berkeluarga semua, kita teman semua, jadi kurangi tingkat malunya, sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan seperti itu. Jadi dengan belajar di sini harapan kami itu kawan-kawan kedepannya seandainya di kegiatan desa, kecamatan atau kabupaten saudara-saudara sudah bisa melakukan atau menyampaikan pendapat itu di depan umum bisa dengan lancar dan baik seperti itu. Karena kalau sekarang ini untuk apapun itu harus disampaikan, orang tidak tahu isi hati kita. Sama dengan hal untuk pembangunan di desa pun kita bisa menyampaikan pun harus dilengkapi juga dengan tulisan sekarang. Dilengkapi dengan tulisan bahwa kita membutuhkan, mungkin kawan-kawan kader nanti membutuhkan timbangan. Jadi kalau kawan-kawan kader menyampaikan ke pihak desa untuk membutuhkan timbangan, mungkin direspon waktu itu, tapi tidak dilaksanakan karena tidak ada usulan berupa proposalnya. Nah, jadi itu harus ada penyertaan. Jadi berbicara dengan kades pun kita tidak sembarangan berbicara dengan nada-nada yang kurang mengenakan beliau seperti itu. Mungkin dengan membujuk kades atau hal-hal lain
untuk program atau kegiatan kita di lapangan itu lebih baik lagi seperti itu. Harapan kita kan dengan penyampaian kita dilanjutkan dengan usulan berupa proposal tertulis, itu apapun yang kita minta itu bisa diakomodir oleh pihak desa seperti itu. Mungkin penyampaian saya demikian dulu untuk evaluasi nanti. Setelah ini kita evaluasi bersama apa yang kita laksanakan kegiatan ini, apakah penyampaiannya nanti perlu di-upload atau diperbaiki. Mungkin nanti bersama Mai kami akan evaluasi, mungkin Mai juga bisa mengevaluasi kawan-kawan atau kawan-kawan sendiri bisa memberikan untuk atau evaluasi kepada kami seperti itu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Bidan Desa, Ibu Mai, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung aja penyuluhan dari Pak Mul yang masalah stunting tadi ya. Memang untuk saat ini program pemerintah memang tentang stunting itu selalu digembor-gemborkan, baik itu di PKK, baik itu di Posyandu, di desa, di kabupaten, bahkan di provinsi juga. Kemarin saya juga udah ngikutin webinar tentang stunting. Apa itu stunting? Mungkin ibu-ibu udah pernah dengar di televisi, karena setiap hari mungkin diputar-putar terus tentang stunting. Stunting itu pertumbuhan tidak sesuai umur, pertumbuhan tinggi badannya tidak sesuai umur. Tapi banyak faktor, makanya Pak Mo tadi ngomong tadi ada hubungannya dengan keluarga berencana. Kalau di bidang kesehatan mungkin berhubungan dengan masa remajanya. Memang dari masa remaja pun harus dilihat dia anemia apa enggak, makanya Puskesmas menggerakkan petugas Puskesmas itu untuk pembagian tablet FE. Itu anemia, untuk pencegahan anemia. Anemia juga mempengaruhi nanti bayi yang akan dihasilnya waktu udah menikah nanti. Makanya program itu sebenarnya nyambung semua, dari kita masyarakatnya, dari kita PLKB, dari bidan desa, kesehatan, semua tuh nyambung, berkesinambungan. Jadi kalau ibu-ibu mungkin kenapa harus ada juga bimbingan kesehatan untuk remaja, bimbingan kesehatan untuk yang calon pengantin. Kan sekarang memang harus ada bimbingan terus. Karena banyak kejadian. Untuk setahun ini aja di desa Pondok Mamur, di Sidomamur, Pondok Mamur itu banyak sekali ibu-ibu muda yang hamil tapi bayinya nggak berkembang, meninggal pas umur 5 bulan, pendarahan, banyak sekali. Karena mungkin dari dia remaja belum mempersiapkan HB-nya, belum mempersiapkan mentalnya, fisikal, semua tuh harus disiapkan. Jadi semua yang kita inginkan tuh harus ada rencana. Makanya bekerja sama KB itu memang perlu kita untuk menciptakan keluarga yang berkualitas. Nggak harus langsung, kadang kemarin ada juga ya ibu-ibu dia baru udah melahirkan katanya keguguran, terus bayinya meninggal prematur katanya. Dia mau KB umur 18 tahun. Saya bilang sama dia itu udah nanya ke suaminya apa belum? Ya Pak Mulia, kalau kita KB harus konsultasi sama suami ya, nggak bisa langsung pasang KB. Terus dia bilang, kata ibu saya nggak usah ngomong sama suami, nanti suami nggak boleh, dia kan ingin punya anak, padahal dia baru umur 18 tahun. Kita tahu kalau 18 tahun, kalau masalah kesehatan reproduksinya belum siap untuk hamil. Makanya kemarin tuh pas dia hamil pertama itu
bayinya meninggal prematur katanya. Entah memang dia pas hamilnya kena nggak hamil pun hamil yang tidak diinginkan. Hamil yang tidak diinginkan di luar rencana ya. Dia masih sekolah, terus pacaran, terus hamil. Orang tuanya nggak tahu, tahunya udah hamil 3 bulan apa 4 bulan kayak gitu, langsung dinikahkan. Terus sekarang dia keguguran, terus kemarin minta KB. Saya jujur aja, saya bilang ya kalau saya nggak izin suaminya, saya nggak mau. Soalnya Mbak 18 tahun, terus baru keguguran, pasti rencanakan mau hamil lagi nantinya. Boleh KB, tapi KB-nya tak bilang pakai alat kontrasepsinya yang tidak hormonal, yang tidak lama istilahnya kan. Nah, memang ya tak suruh jarak, tapi kan tunggu dulu umurnya di atas 20 tahun. Ini masih 18 tahun. Makanya dibilangnya saya suruh pulang, saya nggak pasang dia KB karena mungkin orang tuanya, ibu saya yang nyuruh katanya. Mbak patuh sama ibunya apa patuh sama suaminya? Dulu iya Mbak tanggung jawab orang tuanya. Sekarang kalau udah punya suami, tanggung jawab suaminya. Kalau seandainya saya pasang Mbak KB, terus Mbak karena mau jarak tadi ya, terus nggak hamil gara-gara KB, dia kering apanya, dibilangnya nanti kan pasti orang nyalakan. Yang disalahkan siapa? Yang suntik sama bidan itu. Saya yang disalahkan, apalagi suaminya nggak tahu. Makanya kemarin perlunya peran orang tua sama anak itu memang harus terbuka, iya, sama suami harus juga terbuka. Nggak harus semua sekarang nih iyalah orang tua memang bisa mengatur anak kan, tapi kalau udah punya suami mungkin lain lagi ceritanya. Kalau banyak sekali ya kejadian kayak gitu, entah orang tuanya yang kurang pengetahuan, apa orang tuanya yang ya memang semua orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya, tapi kalau memaksa kayak gitu saya sebenarnya nggak setuju juga. Itu yang masalah kayak gitu ya, stunting itu banyak penyebabnya, bukan karena kalau faktor keturunan itu cuman sekian persen. Sebenarnya faktor gizi yang menentukan anak itu stunting apa enggaknya. Dia dari mulai dia remaja, gizinya harus dipenuhi, dari dia sudah menikah, pas hamil, sebelum hamil, memang harus benar-benar direncanakan. Kalau nggak direncanakan otomatis hamil, kalau mual muntah ya dibiarkan aja. Udah itu bawaannya, nggak kayak gitu ya Bu ya. Memang ya semua orang hamil memang ada mual muntah tuh, memang muntah-muntah terus tuh. Tapi kalau sudah terlalu berarti kan itu udah termasuk resiko. Kalau ibunya udah resiko, otomatis bayi pun beresiko juga. Kalau ibunya nggak bisa makan, terus bayinya gizinya dari mana? Kalau muntah terus nggak makan, nggak diisi susu, nggak diisi makanan, minum apa, semua nggak, karena diturutin. Memang ini bawaan, nggak kayak gitu juga ya Bu ya. Nanti nyesel kalau bayi yang lahir stunting, nggak stunting juga berpengaruh sama otaknya. Kenapa? 3 bulan pertama itulah yang menentukan bayinya itu sehat apa enggaknya dari ibunya. 3 bulan pertama sampai 3 tahun pertama. Jadi 1000 kelahiran. Jadi memang harus ibunya memang memperhatikan, terus dukungan keluarga, bener-bener dari keluarga yang intinya, keluarga, suami. Terus kalau bisa, kalau udah ibu hamil kek itu gimana caranya meningkatkan biar itu enggak kek. Kadang kan kek gara-gara mual muntah itu, jadi kan turun berat badannya. Saya aja hamil pertama aja berat badan 55 tuh sampai turun 10 kilo jadi 45. Tapi ya tetap makan walaupun muntah. Saya karena saya kerja juga ya, jadi mau gimana juga harus punya tenaga. Jadi harus memang dipaksakan, nggak bisa yang masuknya nasi, mungkin susu, mungkin roti, mungkin ubi, ya kan, rebus ubi, rebus pisang, kan banyak karbohidrat, bukan dari nasi aja kan, masih banyak makanan-makanan yang bisa kita makan. Jangan yang kita makan yang kita suka pas hamil kan bawaannya beda-beda.
tapi harus memang tetap dijaga dari hamil, terus udah melahirkan, terus harus ASI eksklusif, kan itu untuk pencegahan stunting. Terus udah nanti MPASI-nya juga, jangan MPASI-nya cuman nasi sama sayur aja, padahal MPASI itu kan harus ada ikannya, harus ada sayurnya, harus ada buahnya, enggak cuman kasih di emplok nasi aja. Orang-orang sini kan banyak kayak gitu, cuman nasi aja ya dikasih pakai garam. Ya dari mana gizinya? Pingin anak cerdas, pingin anak sehat, tapi kenyataannya yang dikasih cuman kayak gitu ya kan. Sehat, ibaratnya vitaminnya kurang. Memang kalau faktor kecerdasan anak memang orang tua juga, gen juga menentukan ya. Tapi kalau kita bisa dari makanan, dari vitamin-vitamin ya bisa juga. Jadi enggak, kan banyak orang tuanya pendek tapi nyatanya anaknya tinggi. Berarti gizinya bagus, berarti dari hamil. Berarti memang dia benar-benar merencanakan, jangan sampai nanti anak saya lahirnya pendek lagi kayak gitu. Nah, nggak harus tentang anaknya, mamanya pendek, anaknya pendek, wajar lah anak saya pendek. Sebenarnya nggak wajar, banyak kok pertumbuhan anak yang orang tuanya pendek tapi anaknya tinggi, banyak. Itulah yang perlu kita cari gimana solusinya. Mungkin terus apalagi ya, masalah posyandu ya, saya berulang kali minta tolong sama kadernya, kalau posyandu itu harus memang berat badannya, lingkar kepalanya, panjang badannya, tinggi badannya memang harus diukur. Kenapa? Laporan kami itu online, bukan apa, kami nggak bisa menerbak sampai 120 anak itu setiap bulannya, nggak bisa. Makanya memang harus benar-benar dikerjakan. Kalau nebak-nebak terus kayaknya ya banyak salahnya. Jadi mungkin itulah mengakibatkan banyaknya stunting, karena kita nebak-nebak aja kan, padahal umur segini seharusnya tingginya segini, karena nebak tadi yang penting terisi kan. Kalau nggak terisi dia nggak mau data itu lanjut istilahnya. Makanya saya mohon sekali sama Ibu Kader, mau Pondok Makmur, mau Ibu Sido Makmur, mohon kerjasamanya. Jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, penyuluhan yang akan disampaikan kadernya pada kadernya saya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya tidak akan menyampaikan panjang lebar, mungkin maaf ya Pak. Ya, tidak apa-apa. Yang saya hormati Bapak Portab KB, yang saya hormati Ibu Bidan Desa, Ibu Mai, dan Ibu-ibu kader Sido Makmur dan Pondok Makmur sekalian yang dirahmati Allah SWT. Baiklah, di sini saya tidak akan menyampaikan panjang lebar, saya hanya akan menyampaikan beberapa alat kontrasepsi. Pilihan alat kontrasepsi pasca persalinan dan pasca keguguran sebelum pulang dari rumah sakit. 1. Alat kontrasepsi MOP atau MOW. Yang kedua, IUD. Ketiga, implan. Dan 4, suntik. Yang kelima, mini pil. Yang keenam, kondom. Yang pertama, MOW atau MOP, yaitu untuk yang tidak ingin mempunyai anak lagi. Yang kedua, IUD, pasca persalinan post-placenta, postprandial sesar, dan 3 hari pasca persalinan. IUD untuk menunda kehamilan, masa pakai sampai dengan 10 tahun.
Kesuburan dapat kembali pada hari ke-21 setelah melahirkan. Kesuburan yang ketiga, implan yang berisi progestin only tidak mengganggu produksi ASI. Masa pakai sampai dengan 3 tahun. Paling cepat digunakan 4 minggu setelah bersalin. Yang keempat, suntik. Isinya progestin only, tidak mengganggu produksi ASI juga, dan masa pakai 3 bulan. Dapat dipakai dalam 7 hari setelah bersalin. Yang kelima, minipil. Isi progestin only juga, tidak mengganggu produksi ASI. Pemakaian 1 strip untuk 1 bulan. Digunakan segera pada 3 hari setelah bersalin. Yang keenam, kondom. Kontrasepsi untuk pria sebagai kontrasepsi serta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kelima, lain-lain bisa arisan. Masakannya mana? Aku sudah oke deh. Nggak mangkat kan? Enggak. Nina. Nggak mau ya. Kue. Lagi dong. Terus lah kamu loh, jangan video ya nunggumu. Tapi nggak tahu. Malu banyak orang. Oh, kita nulis Apa? Besok kesusahannya kita gimana? Depan gimana? Jadi ke pantai tambah acara di sini baru 17-an kan? Apa kita Jangan pantai loh. kita lomba-lomba aja ya, lomba masukin botol mama kan nggak apa-apa. Lomba joget balon, lomba makan kerupuk ya kamu. Seru-seruan aja. Kalau lari-lari kamu udah nggak kuat, kita tangguh. Bawa pesangannya ada. Ya, Enggak lah, Pasangan. makanya sudah cari duit aja Pak. Mbak Dina, kita ngadakan kegiatan sendiri apa kita bergabung sama Kecamatan. desa-desa? Kayak gitu loh maksudnya. Ya, Kalau kita bisa bikin sendiri aja acara buat untuk arisan ini. Pas kalau pas sendiri. arisan, Iya, satu kelas. kan tanggal Ya, 21. nanti kalau dibikin kayak sendiri, kita nggak enak sama Pak Camatnya gitu. Enggak, Pak Jamal kan udah bikin cara sendiri. Ya. ya, maksudnya 17-an ya, kita Kak. gabung gitu loh Mbak. Kalau bisa kan kita gabung biar rame. Tapi khusus perwakilan dari Dia 21. kan gitu nah. Kadang-kadang Pak Mas juga makmum. Kayak yang dua. kayak yang dua. Kayak dulu tuh waktu masak namanya ada Satu aja lah kan Nah, santai. kayak dulu tuh Polri kan perwakilan dari kader kan ada gitu. Tapi yang kan Wih Bu, bentar. Tanggal 21-nya tuh hari Minggu. Mau dibikin hari Senin apa hari Sabtu? Hari Sabtu aja Sabtu. Nah, gimana kan ditawarkannya kan enak. Berarti hari Sabtu tanggal 20 Ibu-ibu bulan depan. Pak Mon izin gitu. Kan itu kan hari libur Pak Mon, hari Sabtu. Berarti bisa hadir. Bawa istrinya malah enggak. Pasangan lagi yang pasangan Bisa. kan. Susah-susah hadir.
Biasanya ke apa, healing-healing ke kebun. Syukur dulu kebunnya. Nah, cari belum. Kita lanjutkan. Oh, jan iki susah. Nah, ditutupin di sini maaf enak. Ditutup di sini baru kita lain-lain. Lanjut aja. Ini lain-lain. Jadi tadi lain-lain. Ini lain-lain. Kan ini udah bahas lain-lain. Kan Iya, kita iya, penanggalan iya. bicara. Terus masalah itunya gimana? Pembiayaan hadiah-hadiahnya itu kan. Aduh. Dari pinjam anggota 14 tapi yang satu belum masuk jadi 13. Dari sumber pinjam 6.825.000. Sudah ikat 120. Dari tabungan 2.320. Jumlah keseluruhannya 9 Oke, mantap bulan itu bentol juta rupiah. dibagi 13. Keluar tuh nabung. 716.000 sekian-sekian. Istilahnya seperti itu. Kita pinjamkan dibulatkan 750. Aduh, kok kayak men yo. Kira? Nggak usah ngambil segitu gitu ya, bisa juga. Ya terus nyaran jipa siapa siap nganggo? Timbangnya ya nek enggak sampai sing perlu kan ya tanggung jawab nggak masalah. Kalau yang nggak ngambil tadi kan 13, pembagiannya 700. Kalau yang nggak mau ngambil, berarti tinggal 12, bagikan aja 12. Pak, soalnya banyak Pak pinjamannya Pak. Bayar pakai duitnya. Dipakai simpen, masukkan ke rekening. Ya kan, kalau sampai Bunganya kan Pak dikit juga. jadi karena di rekening kan nutup. Jadi bisa 3 bulan diambil. Kalau nggak gitu, siapa yang mau minjam aja? Ya, batas itu tadi hitungannya 13, bagian 13. Bukan gitu Minjam. ya. Ini ada yang keluar satu itu Ibu Ponira karena udah digantikan sama Mbak Maria. Kalau dia mau pinjem ya nggak apa-apa walaupun udah diganti. Maksudnya main anggota baru nggak apa-apa. Tapi ini ya, masih harus konfirmasi uangnya kan. Oh, Uangnya sing wingi urung. keluar kan uangnya di Urung lunas berarti deh. Dia urung lunas. Bukan, uang keanggotaan. Oh, anggotanya. Kau terus nyalain saja. Dilanjutkan berarti biar Mbak Mbak yang ini yang bayar. bayar gitu loh. Sama Mbak yang bayar. Sama aja nanti masuknya. tapi kan kita mengajukan Ya urung betul. Jadi seneng apa nih mbak Anu udah sampai tempat 3 bulan jadi. yang mau pinjam Mbak Sukarti ya Pak Karti. Gitu, semakin besar pinjamannya semakin pusing waktu kembalikan. Cuma 3 bulan loh mas. Kan dulu nanti 3 bulan diambil nggak pusing. Nah, ya kan? Kalau ada nikah, kapan? Ini Mbak Lin. Yang dua. Enggak, ini loh. Ah kecocok. Kecocok ini. Kabeh di jalan ini. Iku lho nyokot lengket tangan ngawur. Kan tak dihargai. Tapi loh dia nggak tahu. Nanti kita sopok. Dia ngomong tapi nggak ngerti. Hari ini. Rewang paling sih. Nah, iya maksudnya dititipkan sama siapa kan nggak jelas sama lu apa si B apa C. Mau kan mereka ngomong aku mau nggak ada sana. Kamu nggak ada titip terus ganti. Pemane sedulur ya. Lali berarti Ben. Lah ya kata kamu. Ini kok telepon ya ngono. Aku iso bahaya. Telepon aja, ditelepon aja. Dia minta siapa? Siapa tahu kok sing dititipi wong Indonesia. Titipin nggak berangkat juga nanti jalan-jalan. Makanya Karena titipin sama Nelly. Bukannya dibayar. Pak Neneng bayar. Yang bayar
tahun lagi di bakso. Hari saya tolong bayar dulu. Ngomongnya udah titip gitu. Dari Titipnya mau siapa? Kampung sama desa. Ibu, Jadinya gimana? Banyak biaya. halo ibu-ibu, halo ibu-ibu, sudah yang untuk kas sudah? Belum. Nah, nanti kita bahas yang HUT. Nah, selanjutnya nanti kita bahas untuk kegiatan. Nah, diselesaikan yang satu dulu. Nah. Ini apa namanya Mbak Sipon itu kan keluar diganti sama Mbak ini. Tapi Anaknya. jadi bukan anak jadi Kan Mbak ini tuh, Mbak ini tuh ada namanya. Iya, namanya Mbak ini gitu. Mbak Dwi. Jadi apa namanya tuh Mbak Sipon itu kan ada simpan pinjam di sini ya. Bagaimana kalau seumpamanya nama Mbak Sipon itu tetap dimasukkan, tapi dia yang pinjam, Mbak ini yang pinjam, gitu boleh enggak? Atas nama, nggak tahu berat. Boleh atau enggak? Kalau seumpamanya itu boleh ya lanjutkan, kalau umpamanya enggak ya berarti Yo dikai bae, kan atas namanya Mbak Ton wae. Ya iya. Nggak usah dilimpahkan sama Mbak Kui, Mbak Kui nggak usah. Ya enggak toh Mbak. Kalau namanya ya tetap nama Mbak itu kan. Orang Mbak pun udah keluar kan. kalau enggak ya harus milik, harus milik. Itu tetap Mbak Dwi lah. Kan anggota Mbak baru Dwi. tetap. Jadi Cuma kan makanya nanti uang kasnya kan dikembalikan sama Mbak Dwi. gitu. Berarti ya atas nama Mbak Dwi lah Mbak. Karena udah keluar. Ya iya tapi boleh enggak? Saya kan tanyakan boleh enggak? Boleh kan? Duitnya kok. Kalau Soalnya nggak ada duitnya iya. Jadi ya udah. Kita penasaran. Yang ini juga biar. Berapa? 650. Yang 15 nanti. Berarti gue balik